Oke teman-teman, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pinjam uang secara online di Bank Permata. Nah, pada video kali ini ada 5 pembahasan penting yang akan kita bahas ya. Yang pertama tentunya apa aja keuntungannya kita pinjam uang di bank ini. Yang kedua adalah berapa biaya dan bunganya. Kemudian pembahasan ketiga kita akan membahas apa aja syarat-syarat dan ketentuannya. Selanjutnya kita juga akan membahas simulasi ya. Kira-kira berapa sih tagihan yang harus kita bayarkan setiap bulannya kalau memang kita disetujui melakukan pinjaman di bank ini. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas bagaimana cara melakukan ataupun cara mengajukan pinjamannya. Oke, di sini langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Dan sedikit informasi ya, bahwasannya halaman ini merupakan halaman ataupun website resminya dari permatabank.com ya. Dan kalau kalian tertarik untuk baca-baca ulang ataupun untuk mengakses halaman ini, link ini juga akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalian juga bisa langsung akses linknya. Oke, di sini kita langsung mulai aja ya teman-teman. Nama program yang dibuat oleh Permata Bank ini adalah Permata KTA. Buat yang belum tahu KTA itu apa? KTA itu adalah kredit tanpa agunan. Jadi yang dimaksud dengan pinjaman dari Permata Bank kali ini adalah pinjaman yang bisa kita dapatkan tanpa agunan ya, ataupun tanpa jaminan. Nah, apa aja sih keuntungannya kalau kita diterima pengajuannya oleh Permata Bank? Nah, yang pertama adalah dananya itu sesuai kebutuhan. Nah, di sini kalian perlu garis bawahi ya, bahwasannya pinjaman yang bisa kita dapatkan itu limitnya hingga 300 juta guys ya. Ini sangat berbeda dengan pinjaman online yang kita bahas sebelumnya ya. Dimana kalau misalnya di Easy Cash ya, ada Kami, Kredit Pintar dan sebagainya, itu limitnya mentok-mentok di puluhan juta doang ya. Tapi begitu Permata Bank, ini limitnya nggak main-main, itu bisa mencapai 300 juta rupiah. Kemudian keuntungan lainnya adalah proses mudah dan cepat ya. Pengajuannya sampai dengan pencairan di proses online dan terintegrasi ya. Jadi nanti untuk prosesnya ini memang full secara online. Kalian nggak perlu datang langsung ke kantor cabang dari Bank Permatanya. Nah, selanjutnya keuntungan lainnya adalah cicilan tetap dan tanpa agunan ya. Jadi bunganya nanti flat teman-teman ya. Setiap bulan tagihan yang akan kalian bayar tetap ya, nggak akan bertambah. Kemudian jangka waktu fleksibel ya. Pilihan jangka waktu pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya, mulai dari 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan hingga 3 tahun guys ya, ataupun 36 bulan. Kemudian juga bunganya kompetitif ya. Jadi kalau misalnya bunga-bunganya ini dibandingkan dengan pinjaman online bank yang pernah kita bahas ya, seperti OCBC, BCA, nah itu hampir-hampir mirip guys ya bunganya, agak-agak beda tipis saja. Kemudian dana cairnya cepat ya, pencairan dana Permata KTA akan ditransfer langsung ke rekening Anda. Prosesnya ini paling lama sekitar 3 hari guys. Nah, kemudian yang terakhir adalah pinjamannya terproteksi alias nasabah terlindungi dengan asuransi KTA proteksi ya. Jadi pinjaman kita juga bersifat aman. Nah, oke, itu adalah keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita mengajukan pinjaman di Permata Bank KTA ini. Nah, selanjutnya adalah berapa sih biaya dan bunganya yang harus kita bayarkan kalau misalnya kita disetujui untuk melakukan pinjaman di Permata Bank ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk suku bunganya di sini itu mulai dari 0,88% flat per bulan ya, atau 10,56% flat per tahun. Nah, kalau ada kata mulai ya teman-teman, berarti belum tentu mulainya itu benar-benar dari segini ya teman-teman. Nanti di pertengahan video akan kita bahas secara rinci ya, berapa sih sebenarnya suku bunga jelasnya. Nah, kemudian untuk biaya administrasinya itu adalah 1 sampai 4,5% dari jumlah pinjaman ya, ataupun minimalnya 150.000. Jadi misalnya kalian cuma pinjam 1 juta, which is kan 1% dari 1 juta kan cuma 10.000 rupiah ya. Biaya administrasinya itu bukan 10.000 rupiah guys, tapi tetap minimalnya adalah 150.000 ya. Jadi walaupun kalian pinjam 1 juta, tetap minimal biaya administrasinya adalah 150.000 ya. Kemudian untuk biaya pelunasan dipercepat adalah sebesar 7% dari sisa pinjaman ditambah dengan bunga berjalan. Nah, maksudnya apa bang?
Nah, maksudnya gini guys ya. Jadi misalnya kalian pinjam 10 juta dengan tenor waktu sekitar 12 bulan ya, ataupun 1 tahun. Nah, kemudian ya di tengah jalan, katakanlah di periode keempat ataupun di bulan keempat, kalian mendadak punya banyak duit nih ya. Kalian mau lunasin semua pinjamannya sampai 12 bulan. Nah, artinya selain kalian harus membayar sisa bulan ya dan bunganya juga ya, kalian juga akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat ya, ataupun kita anggap aja uang penalti lah guys ya. Berapa uang penaltinya bang? Uang penaltinya adalah 7% dari sisa pinjamannya ya, ditambah dengan bunga berjalan. Jadi yang 4 bulan yang udah kita bayar ini itu udah nggak termasuk guys ya. Jadi 7% itu dari sisa pinjaman ditambah dengan bunga berjalannya. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian yang terakhir adalah biaya keterlambatan. Besarannya adalah 5% dari cicilan per bulan atau minimal 150.000 guys. Ya, minimalnya 150.000 rupiah. Jadi kalau misalnya kalian minjem 1 juta guys ya, kemudian kalian terlambat nih ya, kalian dikenakan biaya keterlambatan ya, yaitu 5% dari cicilan per bulan ya. Misalnya cicilan per bulan kalian ditambah bunganya 1.200.000 lah ya. Nah, kita anggap aja 1 juta lah ya teman-teman, supaya nggak ribet ngitungnya. Nah, kalau misalnya 1 juta, 5% dari 1 juta kan cuma 50.000 ya. Nah, tapi karena ada minimalnya yaitu 150.000 rupiah, maka biaya keterlambatan kalian itu bukan 50.000 guys ya, ataupun bukan 5%-nya, tapi tetap dianggap 150.000. Oke, paham ya teman-teman? Nah, itu untuk pembahasan berapa sih biaya dan bunganya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas apa aja syaratnya kalau memang kita ingin mengajukan pinjaman di permatabank.com ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja di bagian selengkapnya. Nah, maka di sini akan dibahas semuanya ya, syarat dan ketentuan pengajuannya. Yang pertama adalah persyaratan umumnya, di mana kita itu harus WNI ya teman-teman. Kemudian untuk status pekerjaannya ini bebas ya, bisa pegawai tetap ataupun bisa wira swasta ataupun profesional. Kemudian kita juga berada dalam jangkauan pemasaran produk Permata KTA ya. Nah, selanjutnya kita juga harus berusia produktif ya, dari mulai 21 sampai 60 tahun. Jadi buat teman-teman yang masih di bawah 21 berarti kalian belum bisa melakukan pinjaman di Permata Bank ini ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah minimum penghasilan, di mana buat teman-teman yang karyawan itu minimum penghasilannya adalah 3 juta rupiah. Sedangkan buat teman-teman yang wira swasta ataupun profesional itu minimum penghasilannya adalah 3,5 juta rupiah. Artinya kalau misalnya penghasilan kalian di bawah ini, itu udah pasti pengajuan kalian akan ditolak ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan ya ketentuan berapa lama kalian udah bekerja ya. Kalau misalnya karyawan itu minimal banget adalah 1 tahun. Sementara kalau teman-teman itu wira swasta atau profesional itu minimal sekali adalah 3 tahun ya. Kemudian untuk persyaratan dokumen, ini adalah persyaratan yang harus kalian penuhi ya teman-teman, yaitu aplikasi lengkap ya, kemudian fotokopi KTP, dan yang terakhir adalah fotokopi NPWP wajib untuk pinjaman di atas 50 juta rupiah. Nah, untuk persyaratan dokumen ini bisa kalian lihat langsung ya di akhir ya ketika mengajukan pinjamannya. Oke, selanjutnya untuk resiko produk ya. Untuk resiko pertama adalah keterlambatan pembayaran ya. Jadi untuk setiap keterlambatan akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5%. Nah, ini seperti yang udah kita bahas tadi ya. Kemudian nasabah meninggal dunia dalam masa pinjaman. Untuk nasabah yang tidak mengikuti program perlindungan asuransi jiwa, maka sisa pinjamannya akan dilimpahkan ke ahli waris nasabah. Nah, ini buat teman-teman yang nggak ikut program asuransi, berarti resikonya ini ya teman-teman. Maka nanti yang akan menanggung tagihannya adalah ahli waris ataupun orang-orang yang kalian tinggalkan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan perlindungan asuransi jiwa ya, maka nanti pihak dari asuransi inilah yang akan menutupi semua ini ya teman-teman. Kemudian resiko selanjutnya adalah pelunasan dipercepat. Ini juga udah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Selanjutnya untuk pencairan dan pembayaran ya. Untuk pencairan dana akan ditransfer langsung ke rekening nasabah ya. Kemudian untuk pembayaran Permata ini dilakukan secara auto debit ya dari rekening nasabah. Jadi untuk melakukan pembayarannya kalian tinggal
sediakan aja saldo ya ataupun uang di rekening Permata kalian. Maka nanti akan secara otomatis auto debit ya kalau memang sudah tanggal jatuh temponya guys. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih simulasi pembayaran kalau misalnya kita sudah disetujui pinjaman kita di Permata Bank ini. Nah, silakan teman-teman scroll aja ke bawah ya. Kita langsung klik di bagian kalkulator pinjaman Permata KTA ini ya. Kita klik di bagian info detail. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman simulasi pinjamannya. Nah, ini kita biarkan aja defaultnya ya, KTA Retail. Kemudian untuk tipe nasabah di sini ada 3 tipe, yaitu nasabah baru ya, kemudian nasabah produk lainnya ataupun nasabah payroll ya. Di sini saya jelaskan satu persatu ya. Nah, untuk nasabah baru ini adalah nasabah yang memang baru daftar Permata Banknya dan khusus untuk mengajukan pinjaman KTA ini. Nah, itu namanya nasabah baru. Kemudian untuk nasabah produk lainnya, ini adalah nasabah lama tapi kalian belum pernah mengajukan pinjaman KTA guys ya. Tapi kalian udah pernah menggunakan program lainnya. Misalnya kalian pengguna kartu kredit dari Bank Permata ya dan sebagainya. Artinya kalian di sini adalah nasabah lama tapi belum pernah menggunakan produk pinjaman KTA dari Permata Bank. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasabah payroll. Nah, nasabah payroll ini adalah nasabah yang menerima gaji dari sistem payroll Bank Permatanya guys ya. Dan untuk syaratnya itu adalah harus aktif selama 3 bulan terakhir. Artinya kalau misalnya kalian terakhir aktif itu 6 bulan yang lalu, berarti kalian udah nggak dianggap sebagai nasabah payroll lagi guys ya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, mungkin kalian nanya, Bang, apa sih bedanya dari ketiga nasabah ini? Nah, bedanya adalah di suku bunga per bulannya guys. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu nasabah payroll, maka suku bunga kalian itu relatif lebih murah ya, yaitu 1,49% per bulan. Sedangkan kalau kalian nasabah produk lainnya, maka suku bunga kalian itu 1,69% per bulan. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kalian itu nasabah baru, maka suku bunga per bulan kalian itu mencapai 1,79% per bulan. Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa bank yang udah kita bahas ya seperti OCBC ya, kemudian BCA ya memang agak sedikit mahal ya teman-teman Bank Permata ini. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa pinjol ya seperti EasyCash, kemudian Kredit Pintar ya, UKU dan sebagainya, ini jauh lebih murah ya. Karena kan kalau misalnya katakanlah EasyCash lah ya, EasyCash itu bunganya 0,4% per hari guys. Berarti kalau dalam sebulan 30 hari kita anggap aja, maka bunganya itu mencapai 12%. Sementara di Bank Permata ini bunganya itu per bulan cuman 1,79% guys, ataupun 1,5% lah ya. Berarti bisa dibilang perbandingannya itu 8 kali lipat guys ya. Lebih besar suku bunga yang dikenakan oleh EasyCash daripada suku bunga yang dikenakan oleh Permata Bank ini. Nah, di sini coba kita hitung aja ya teman-teman. Kita anggap aja kita ini tipe nasabah baru ya. Kita baru aja melakukan pendaftaran di Permata Bank dan baru kali ini juga melakukan pinjaman di KTA Permata Bank ini. Nah, misalnya kita membutuhkan uang ya, kita anggap aja di sini 10 juta rupiah ya. Oke, nah 10 juta rupiah, kemudian kita mau minjamnya ini selama 12 bulan ya. Nah, maka kalau misalnya kita klik hitung ya, maka di sini langsung akan muncul bahwasannya angsuran kita per bulan adalah Rp1.012.333. Nah, berarti berapa Bang kira-kira bunga yang harus kita bayarkan selama 12 bulan? Nah, cara hitungnya simple guys. Kalian tinggal buka aja kalkulator. 1.012.333 kita kali 12 bulan terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita kurang dengan pokok pinjaman kita ya. Pokok pinjaman kita kan tadi 10 juta. Berarti ini kita kurang dengan 10 juta. Nah, seperti ini, maka bunga yang harus kita bayarkan selama 12 bulan ya, ataupun 12 periode adalah Rp2.147.996. Nah, begitulah cara melihat bunga yang harus kita bayarkan guys ya. Selanjutnya untuk pembahasan terakhir ya, kita akan membahas bagaimana sih cara mengajukan pinjamannya. Nah, kita bisa kembali ya ke Permata KTA ini, kemudian kita klik di bagian cara pengajuan Permata KTA nasabah Permata Bank ini ya. Kita bisa langsung klik aja download. Nah, setelah download kita diarahkan ke halaman file ini ya teman-teman.
cara pengajuan Permata KTA ini. Nah, di sini kalian bisa langsung ikuti aja alurnya ya. Yang pertama adalah kalian harus membuka akun terlebih dahulu melalui aplikasi Permata Mobile X ya. Nah, aplikasinya bentuknya seperti ini. Kalian bisa langsung aja download di Play Store maupun di App Store kalian ya. Kemudian seperti biasa ya, kalian melakukan pendaftaran akun ya, verifikasi ID ya dan sebagainya. Dan setelah kalian udah melakukan pendaftaran akun, nah, kalian bisa langsung klik di bagian ini ya, Permata KTA, ataupun pilih aja yang personal loan ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mengajukan pinjaman kalian ya. Nah, kalian klik ajukan ya, kemudian klik kamu memiliki satu item di keranjang ini. Selanjutnya kalian bisa ini ya, masukkan jumlah pinjaman ya dan tenor pinjaman kalian. Kemudian kalian siapkan NPWP kalian ya. Lalu di bawahnya lagi kalian foto NPWP kalian. Kemudian kalian pilih tujuan pinjaman. Kemudian kalian pilih rekening tabungan yang ingin kalian gunakan ya. Karena kan memang kalian nasabah baru ya. Jadi kalian harus memilih rekening tabungan yang digunakan untuk pencairan pinjaman ya. Lalu kalian masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP ya. Masukkan jumlah tanggungan, jenis pekerjaan. Nah, ini kalian bisa isi ya administrasi lainnya. Nah, setelah udah kalian isi semuanya, kalian bisa langsung klik aja konfirmasi detail pengajuan. Nah, kemudian kalian disuruh konfirmasi syarat dan ketentuan ya, kemudian klik simpan nomor pengajuan dan selesai. Nah, setelah itu kalian tinggal cek aja status pinjaman kalian ya di HP kalian ini. Kalian tinggal tunggu aja beberapa hari ya, teman-teman. Sepengetahuan saya maksimal itu 3 hari. Nanti di situ juga kalian akan bisa melihat apakah permohonan kalian itu disetujui ataupun ditolak ya. Oke, demikian aja teman-teman video tutorial bagaimana cara melakukan pinjaman ya di Permata Bank dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.